Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini dua versi, satunya panjang pasal 9 ayat 1 sampai 41 dan satunya dipersingkat ya. Nah, kita tadi sudah mendengarkan tiga bacaan. Bacaan yang pertama itu tentang pengurapan Daud menjadi raja, memberikan gambaran bagi kita bahwa Tuhan tidak peduli dengan yang tampak, yang kelihatan, yang fisik. Tuhan mengutamakan hati. Kisah pengurapan Daud oleh Samuel menetapkannya menjadi raja bangsa Israel menegaskan hal ini. Dan hati harus menjadi rumah roh Allah, sehingga seorang raja itu memiliki hati di mana roh Allah itu berdiam dalam dirinya, dalam hatinya, sehingga dia sungguh-sungguh menjadi seorang raja, seperti yang ditegaskan dalam kitab Nabi Hezkiel pasal 34 dan juga Mazmur 23 yang tadi kita nyanyikan dalam Mazmur Tanggapan. Sungguh-sungguh menjadi seorang gembala karena hatinya itu dipenuhi oleh kuasa, cinta, kebaikan melalui kehadiran roh Allah di dalam hidupnya. Sedangkan bacaan Injil Yohanes pasal 9 yang tadi saya bacakan yang singkatnya, menggambarkan perkembangan pemahaman dan perkembangan iman orang yang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Bapak Ibu bisa bandingkan, kalau masih ingat, bisa bandingkan dengan perkembangan iman, tahap-tahap perkembangan iman dari wanita Samaria yang kita dengarkan bacaannya minggu yang lalu ya. Dalam bacaan ini, dalam kisah tentang orang buta sejak lahir yang disembuhkan Yesus itu, ada tahap-tahap di mana orang ini mengalami perkembangan iman sampai dengan sikapnya yang menyembah tadi dikatakan. Pertama, dia mengenal Yesus itu sebagai Yesus saja, orang Nazaret. Lebih lagi dia mengatakan bahwa seperti yang disebut orang. Jadi dia buta, dia tidak melihat, tetapi dia mendengar orang menyebut Yesus. Dan dia mengatakan bahwa ketika dia ditanya siapa yang menyembuhkan engkau, dia bilang orang yang disebut Yesus. Jadi hanya orang biasa. Tetap itu pada ayat 11. Pada ayat 17, imannya berkembang terus. Ketika mereka bawa dia ke hadapan orang-orang Farisi, ditanya di atas macam-macam, lalu dia mau ditanya, lalu engkau menurut engkau sendiri, engkau yang disembuhkan, menurut engkau siapakah dia? Dia mengatakan dia adalah seorang nabi. Jadi dari Yesus, seorang biasa sekarang menjadi nabi, utusan Allah. Suatu yang juga sangat hebat ya. Nabi seperti Samuel dalam bacaan pertama, utusan Allah. Lalu tahap berikutnya dan yang paling penting dan mendalam ada ayat 38. Ketika dia ditanya, ketika dia bertemu kembali dengan Yesus, dialog terjadi, lalu Yesus memperkenalkan dirinya tentang Mesias, anak Allah. Lalu dia mengatakan, saya percaya Tuhan. Jadi dari Yesus yang orang biasa, kemudian Nabi, dan sekarang Tuhan. Dan dikatakan bahwa lalu dia sujud menyembah Yesus karena dia menemukan Mesias, Tuhan di dalam diri Yesus yang awalnya disebut sebagai orang Nazaret, orang biasa. Nah, pengakuannya ini dengan perkembangan dari awal sampai dengan memuncak pada sembah sujud itu adalah pengakuan pribadi. Maka dikatakan dalam bacaan, kalau minta nanti Bapak Ibu pulang ke rumah baca kembali ya, yang teks lengkap, tidak yang pendek. Itu dikatakan bahwa keluarganya itu tidak campur tangan. Ketika mereka bertanya tentang orang itu, keluarganya mengatakan dia sudah besar,
dia bisa mengatakan tentang dirinya sendiri. Itu maksudnya mereka ini takut, keluarganya ini. Karena kalau mereka mendukung dia, mereka akan dikucilkan dari sinagoga tempat mereka sembahyang, dari bait Allah. Maka mereka mengatakan, tanya dia sendiri, dia sudah besar, dia akan mengatakan sendiri apa yang dia alami tentang dirinya. Jadi sebenarnya keluarga itu mau cuci tangan, tidak mau campur, karena nanti efeknya itu mereka bisa diusir dari sinagoga. Nah, kenyataannya orang ini diusir, tadi dia dikatakan orang Farisi kemudian mengusir dia. Yesus mendengar bahwa dia diusir, lalu Yesus datang, kan begitu. Jadi tahap-tahap pemahamannya dan pengakuannya sembah sujudnya itu menjadi pengakuan pribadi. Jadi iman yang sungguh-sungguh tumbuh secara pribadi dalam diri orang ini, dan orang ini memiliki iman yang kuat itu dari dirinya sendiri karena karya Allah, karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Sedangkan bacaan kedua menegaskan bahwa iman harus selalu dibina dalam terang. Paulus kepada jemaat di Efesus menegaskan tentang cara hidup orang-orang percaya. Karena ketika itu orang-orang Efesus walaupun sudah percaya pada Tuhan, sudah dibaptis, tapi mereka masih mempersoalkan, percaya dan diskusi tentang hal-hal di masa lalu, tentang hidup mereka, tentang adat istiadat mereka dan seterusnya. Bagi Paulus, kalau sudah percaya kepada Tuhan, sudah dibaptis, itu orang harus fokus pada Tuhan sendiri, pada imannya. Orang harus menjadi terang dalam kehidupan, hidup di dalam terang, bukan dalam kegelapan. Paulus itu berarti bahwa orang yang hidup dalam kegelapan artinya orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau sudah percaya kepada Tuhan tetapi selalu ingin menggunakan kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Sedangkan orang yang hidup di dalam terang berarti sudah menjadi percaya dan sungguh beriman kepada Kristus, mengandalkan Tuhan. Sampai-sampai Paulus mengatakan bahwa untuk orang yang hidup dalam kegelapan itu, dikatakan tadi, kita bercerita tentang apa yang mereka lakukan di tempat tersembunyi, juga itu sesuatu yang memalukan. Artinya sangat ekstrim. Bagi Paulus itu tidak boleh ada di dalam kehidupan orang Kristiani tentang hal-hal yang gelap itu. Karena bagi Paulus, orang yang hidup dalam terang itu akan menghasilkan buah. Buahnya yang disebutkan tadi dalam bacaan itu adalah tentang kebaikan, tentang keadilan dan kebenaran. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, dari proses yang dialami oleh orang buta yang disembuhkan, kita dapat melihat bahwa orang yang merasa sudah melihat ternyata tidak berkembang melihat terang, tetapi hidup dalam kegelapan. Sedangkan orang yang tidak melihat, orang buta kan gelap seluruh hidupnya, apalagi dari lahir. Berarti sejak masuk ke dalam dunia ini sudah gelap. Tetapi justru dia yang hidup dalam terang. Itu berarti yang menentukan itu bukan yang kelihatan ini, tetapi hati. Seperti tadi bacaan pertama, hati yang paling utama. Orang yang tidak melihat tetapi memiliki hati terbuka, maka menemukan terang, hidup dalam terang. Sedangkan juga seperti orang di Efesus, punya mata melihat terang dari awal, dari lahirnya, tetapi tidak menemukan terang sesungguhnya, yaitu iman Kristiani. Karena hatinya itu tertutup, hatinya itu ditutupi oleh hal-hal yang lain di luar iman. Nah, kita Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita yang hidup di zaman ini kita harus selalu mempertajam mata hati kita. Mata kita yang ini bisa melihat dengan terang, tetapi mata hati harus selalu dipertajam terus-menerus. Mata iman kita.
Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah terang dunia. Dalam bacaan ini dikatakan selama aku ada di dunia ini akulah terang dunia. Maka kalau Paulus mengatakan bahwa orang harus hidup dalam terang, itu berarti orang harus hidup dalam semangat Kristus. Orang harus hidup dengan terang sabda Yesus sendiri. Harus begitu. Dan kalau membaca di Injil Matius pasal 5, itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu adalah terang. Itu Yesus katakan itu. Itu berarti Bapak Ibu dan Saudara, kita disebut sebagai terang, itu berarti kita mengambil bagian dalam terang Tuhan itu. Kita mengambil bagian di dalamnya. Lalu kita membawa sukacita, kita membawa kebaikan, keadilan dan kebenaran itu kita bagikan kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup kita, entah di keluarga, di tempat kita bekerja, di mana saja. Maka sesuai dengan profesi hidup kita, kita harus sungguh-sungguh mengambil bagian dalam terang Tuhan itu. Kita sendiri harus menjadi terang. Jangan menuntut orang menjadi terang dan kita tetap gelap. Tidak bisa. Jangan menuntut orang untuk berbuat jujur, berlaku adil, tetapi kita sendiri sebenarnya berlaku tidak adil. Itu tidak bisa. Nah, ini hari Minggu penuh dengan sukacita. Saya pakai kasula ini, saya rasa lucu juga. Karena kok warna pink, warna kesukaan ibu-ibu. Tapi memang disarankan untuk hari ini boleh memakai pakaian liturgis yang menandakan sukacita, ya, kegembiraan, ya. Nah, pada hari Minggu sukacita ini kita semua diajak untuk mengambil bagian dalam terang Kristus itu. Diri kita harus menjadi terang untuk membagi sukacita, kegembiraan, kebaikan kepada semua orang di dalam hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa kalau Tuhan mengajak kita demikian, Tuhan akan memberikan bagi kita kemampuan-kemampuan untuk bisa melakukannya. Tuhan tidak hanya menuntut, tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita apa-apa yang kita butuhkan supaya kita mampu melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, marilah dengan hati terbuka kita menghadap Tuhan, menerima kebaikan, sukacita dan berkat dari Allah, dan marilah kita berbagi satu sama lain dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.